Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala jami'al ummati sayyidina Muhammad. La khawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati para hadirin jamaah pengajian tafsir Hijaiyah Alif Adam Insan Kamil Khalifatullah. Dengan berharap rahmat dan ridha Allah, kita di dalam mengkaji rahasia daripada huruf-huruf hijaiyah yang penuh dengan berjuta makna untuk menguatkan keyakinan kepada Allah yang hak. Semoga menjadi keridhaan Allah, berkehendak untuk memberikan kepada kita kepahaman satu demi persatu ilmu-ilmu yang tersirat dari huruf hijaiyah. Pada awalnya saya menyampaikan kepada publik tentang makna dari alif yang memiliki makna Adam sebagai Khalifatullah. Di dalam kitab Hijaiyah Insan Kamil ini, pada halaman pertama saya sampaikan bahwasanya banyak para guru tasawuf menjelaskan tentang rahasia di dalam huruf hijaiyah. Kenapa di sini saya merujuk kepada guru tasawuf yang di dalam seluk-beluknya mereka para guru-guru tasawuf sering bergelut mendalami keilmuannya yang berkait dengan keilmuan yang dikhususkan untuk perkara seluk-beluk hati atau kolbu atau nurani. Namun di sisi lain beliau juga mengajarkan bagaimana perilaku kolbu atau perilaku batin agar di dalam kehidupannya sehari-hari selaras dengan perbuatan secara syariat atau secara hukum-hukum ibadah. Karena apa? Para guru tasawuf ini berusaha untuk menguatkan keyakinannya tentang ilmu tauhid atau ilmu kemakrifatan, pengenalan kepada Allah yang Maha Gaib tidak terbatas oleh kenyataan wujud dari alam semesta atau kenyataan dari adanya alam gaib. Dan juga tidak hanya sebatas dengan adanya ayat-ayat muhkamat. Disinilah para guru tasawuf memperdalam keilmuannya untuk menguatkan rasa hakul yakin tentang apa-apa yang telah digapainya di dalam memahami dan mempelajari keilmuan kerohanian. Namun untuk mencapai hakul yakin itu
sesuatu yang tidaklah mudah. Dicontohkan ketika saya belajar ilmu tasawuf kepada guru, hampir 9 tahun lamanya. Setiap minggu mengkaji kepada guru dari satu kitab ke kitab yang lain. Dari kitab Al-Hikam, dari kitab Minhajul Abidin, dari kitab Irsyadul Ibad, bahkan lebih dari 10 kitab tasawuf kita pelajari. Namun ketika penguatan akan hidayah itu belum kuat, selamanya ilmu itu akan berada di luar kolbu. Disinilah dibutuhkan suatu tambahan ilmu yang bersifat ilmu isyarat, yang bersifat ilmu kias. Karena untuk menguatkan bagaimana orang ketika bertanya tentang hal-hal yang di luar nalar manusia, tentang hakikat ketuhanan. Disinilah ada suatu ilmu yang disebut adalah ilmu huruf atau ilmu hijaiyah. Bahkan ada banyak ulama yang mengatakan rahasia ilmu ada pada 30 huruf hijaiyah. Dan ini benar karena ketika saya menyampaikan pemahaman Alif Adam kepada guru saya yang sanad keilmuannya dari Pondok Jampes di kota Kediri, beliau membenarkan tentang adanya ilmu hijaiyah. Dengan tegas beliau mengatakan kepada saya bahwasanya memang ilmu itu tidak bisa hanya diambil intisarinya saja. Namun tidak bisa dipungkiri bahwasanya semua ilmu berasal dari huruf hijaiyah. Dan itu menjadi penguat keyakinan saya untuk memperdalam lagi berbagai ilmu-ilmu yang tersirat dari huruf hijaiyah. Maka dari penjelasan guru saya, beliau Yai Samsuri Hasan, saya bersemangat dan memohon ridho kepada beliau untuk mendoakan sekiranya dengan cara hijaiyah, ilmu tasawuf, ilmu kerohanian, ilmu ma'rifat yang sulit untuk dipahami dari kalangan orang awam, sehingga menjadi mudahnya untuk dipahami dengan kias-kias ilmu hijaiyah. Alhamdulillah, semakin hari rahasia-rahasia ilmu dari huruf hijaiyah semakin terbuka, menjadi gairah para pelaku ilmu kerohanian untuk saling berbagi berbagai macam kepahamannya terhadap ilmu hijaiyah dari guru-guru mereka. Banyak orang-orang yang menyampaikan kepahaman ilmu hijaiyah dari guru-guru mereka. Ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Nusa Tenggara Barat, ada yang dari Jawa Barat. Semua yang hadir sama-sama menyatukan persepsi tentang keberadaan kenyataan hak daripada ilmu hijaiyah. Banyak dari kalangan yang berasal dari ilmu kanuragan atau ilmu energi hijaiyah, semua juga menyelaraskan tentang keberadaan ilmu hijaiyah. Karena hijaiyah itu mutlak menjadi kalam Quran. Maka dari itu
dengan simbol adanya ayat Allah yang berupa alif lam mim, yasin, alif lam ra menjadi suatu tanda begitu banyak rahasia-rahasia di dalamnya. Maka sebagai awal muqaddimah tafsir hijaiyah ini kita kukuhkan, kita bakukan bahwasanya ilmu hijaiyah adalah ilmu yang paling sahih dikarenakan berasal dari huruf-huruf Quran, dari huruf-huruf kalamullah. Banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang keutamaan daripada huruf hijaiyah. Di dalam surat Yusuf ayat 2, Allah pun juga berfirman, sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Sangat jelas sekali Allah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Sedangkan Al-Quran merupakan suatu kitab yang telah tersempurnakan. Dan kenapa harus menggunakan bahasa Arab? Itu adalah hak Allah untuk menurunkannya. Ternyata ada satu ayat, yaitu alif lam mim. Ayat ini di dalam bentuknya ada suatu simbol-simbol rahasia-rahasia keilmuan yang terkandung di dalamnya. Dan juga sinkron dengan nama Muhammad yang merupakan orang Arab, disimbolkan dengan adanya huruf mim. Dan juga di dalam surat Ad-Rod ayat 37, dan demikianlah kami telah menurunkan Al-Quran itu sebagai peraturan yang benar dalam bahasa Arab. Ini juga benar sekali bahwasanya Allah menurunkan Al-Quran itu sebagai peraturan. Kalau Al-Quran diturunkan sebagai peraturan, tentu semua ayat-ayatnya adalah aturan-aturan yang jelas. Walaupun ada aturan yang bersifat secara universal atau yang dirahasiakan, maka kalau kita melihat bagaimana ayat alif lam mim, alif lam ra, yasin, nun, shad, jika itu merupakan satu bagian daripada Al-Quran, ayat-ayat Quran, tentu kedudukannya juga sama sebagai peraturan yang benar. Entah dalam segi apa aturan itu berlaku. Karena yang namanya aturan itu adalah suatu hukum yang ditegakkan. Bisa hukum alam, bisa hukum sesama manusia, bisa hukum rimba, bisa hukum batin. Entah dari sisi mana ayat tersirat itu akan menjadi suatu kedudukan ayat-ayat yang akan menjadi suatu peraturan. Disinilah bisa dikatakan hukum-hukum struktur yang tersirat di dalamnya, susunan-susunan yang mengikuti susunan alif lam mim. Maka di dalam ayat Ad-Rod diterangkan, dan seandainya kamu mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, maka sekali-kali tidak ada pelindung dan pemelihara bagimu terhadap siksa Allah. Di sini dimaksudkan bahwasanya seandainya kamu mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, ini bermakna bahwasanya ketika kita telah diberi setetes kepahaman ilmu dari Allah yang menguatkan jiwa kita, yang menguatkan rohani kita untuk mencapai hakul yakin yang menjadi wilayah kolbu. Apakah mungkin kita akan mengikuti orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya di dalam berilmu?
mengikuti orang-orang yang tingkat keilmuannya masih sebatas ilmu yakin, belum sampai ke hakul yakin. Maka di sini ditegaskan, seandainya kamu mengikuti hawa nafsu mereka, yaitu orang-orang yang berilmu karena menuruti hawa nafsu, sedangkan telah datang pengetahuan kepadamu, maka apa makna dari pengetahuan itu? Tiada lain adalah ilmu yang dipahamkan. Maka jika ilmu hijaiyah adalah suatu ilmu yang dipahamkan, maka disinilah kedudukannya sebagai pengetahuan yang didatangkan kepada orang-orang yang hakul yakin di dalam kalbunya untuk menjalani keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surat Toha ayat 113 Allah berfirman, dan demikianlah kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, dan kami telah menerangkan dengan berkali-kali di dalamnya sebagian dari ancaman agar mereka bertakwa, atau agar Al-Quran itu menimbulkan pengajaran bagi mereka. Pada bagian pertama Al-Quran itu menjadi suatu peraturan. Sedangkan di ayat surat Toha Allah menegaskan Al-Quran itu untuk menimbulkan pengajaran. Jika seluruh ayat Quran tanpa dibeda-bedakan, baik itu ayat muhkamat atau mutasyabihat yang isinya adalah huruf-huruf, maka tidaklah mungkin jika ayat-ayat yang mutasyabihat, yaitu ayat-ayat yang berisi huruf-huruf, tidak menimbulkan satu pengajaran bagi mereka. Itu hal yang mustahil. Karena kalau kita berpikir tentang bagaimana proses pengajaran itu berlaku, tiada lain dan tiada bukan, pengajaran itu akan hadir dengan adanya kesadaran untuk ingin tahu dan adanya kesadaran untuk berpikir dengan akal sehat, dengan memohon hidayah kepada Allah. Disinilah makna huruf hijaiyah sebagai huruf-huruf daripada ayat-ayat Quran, walaupun diwakilkan oleh ayat alif lam mim, bahkan yang hanya satu huruf saja, nun, qaf, shad, walaupun satu huruf, jika hal itu tidak menimbulkan satu pengajaran bagi mereka yang mau berpikir dan mau menyadari pentingnya sebuah pengetahuan untuk mencapai hakul yakin, maka mereka-mereka yang mau berpikir untuk mendapatkan suatu tambahan ilmu sebagai penyempurna keilmuan mereka daripada Al-Quran yang sudah jelas dan muhkamat, disinilah saling menguatkan di antara ayat-ayat yang muhkamat ataupun mutasyabihat. Sehingga sangat jelas tidak ada keraguan lagi sesuai dengan ayat di dalam surat Al-Baqarah, alif lam mim. Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Maka disinilah kedudukan huruf yang diwakilkan oleh ayat alif lam mim akan menjadi suatu pengajaran yang menjadikan mereka tidak ragu-ragu lagi. Karena di dalam kerohaniannya sudah melalui proses pemikiran yang berat, proses penguatan perasaan yang kuat, sehingga ketika bersatunya ilmu yakin dan ainul yakin, maka hakul yakin itu akan tercapai. Disinilah makna sebuah pengajaran yang Allah jelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran tanpa terkecuali. Dan di dalam surat Asy-Syura 195 Allah menegaskan lagi dengan bahasa Arab yang jelas. Jika Al-Quran disebutkan dengan bahasa Arab yang jelas, sesuatu yang terang, makna jelas bisa dikatakan nur, cahaya. Makna jelas bisa dikatakan sesuatu yang tidak meragukan. Apakah mungkin
ayat-ayat huruf itu tidak jelas, tidak mungkin. Hanya bagi orang-orang yang merasa kurang jelas pasti akan membutuhkan penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala akan rahasia atau yang tersirat di dalam ayat-ayat huruf. Maka disinilah kedudukan ayat-ayat huruf itu menjadi dalil atau kunci kita di dalam mempelajari ilmu huruf untuk mencapai ilmu yakin menuju hakul yakin. Di dalam surat Az-Zumar ayat 28 Allah berfirman, ialah Al-Quran dalam bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan di dalamnya supaya mereka bertakwa. Apa sebenarnya makna tidak ada kebengkokan? Makna kebengkokan itu adalah makna yang tidak jelas, makna yang bisa dipolitisir, makna yang bisa diubah-ubah, atau makna yang bisa dikaburkan. Sehingga sangat jelas sekali, walaupun ayat mutasyabihat tetap tidak akan bisa dibengkokkan. Maka ayat alif lam mim alif lam ra, alif lam mim shad, yasinun, dia termasuk dari ayat-ayat yang sudah tidak bisa dibengkokkan oleh pola pemikiran manusia. Kecuali hanya orang-orang yang berniat untuk mencari celah menjatuhkan kebenaran Al-Quran. Inilah yang menjadi permasalahan. Orang takut berpikir tentang ayat mutasyabihat karena ada tuduhan dikatakan dekat dengan kesesatan. Padahal kesesatan itu ditujukan kepada orang-orang kafir, orang-orang fasik yang tujuannya untuk menghancurkan Islam dari sisi kebenaran Al-Quran. Namun bagi orang-orang yang berusaha menguatkan Al-Quran, berjuang membela keyakinannya melalui Al-Quran, mereka yakin justru dengan ayat mutasyabihat termasuk alif lam mim, alif lam ra akan menjadi suatu tanda kebenaran Allah. Ayat yang tidak bisa dibengkokkan karena itu adalah ayat mutlak, ayat-ayat huruf yang multi tafsir, yang multi rahasia, sehingga orang-orang fasik, orang-orang kafir, orang-orang musyrik tidak akan bisa menjadikan ayat-ayat itu dengan penafsiran yang tujuannya untuk menjatuhkan Al-Quran. Maka disinilah peran penting ilmu hijaiyah, menguatkan ayat-ayat muhkamat dengan ayat mutasyabihat yang telah dikaji dan dipelajari teriring hidayah dari Allah. Kemudian di dalam surat As-Fussilat ayat 3 yang dijelaskan, kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yaitu bacaan di dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui. Kenapa Allah merujuk kepada kaum yang mengetahui untuk dijelaskan ayat-ayatnya? Karena orang-orang yang mengetahui itu adalah orang-orang yang mau menggunakan akal sehatnya untuk berpikir dengan segala kemampuan untuk ingin tahu. Bagaimana kita tidak mau rasa ingin tahu terhadap ayat-ayat huruf, sedangkan Allah akan menjelaskan ayat-ayatnya kepada kaum yang ingin mengetahui atau kaum yang mengetahui. Bagaimana kita akan menjadi kaum yang mengetahui atau aliman jika kita tidak ada rasa ingin tahu? Mustahil. Allah akan menjelaskan ayat-ayatnya yang ada di dalam kitab. Inilah pentingnya
rasa ingin tahu akan sesuatu yang hak, ingin tahu sesuatu akan kebenaran, rasa ingin tahu sesuatu yang mutlak kebenarannya. Maka jika kita terputus dengan ayat mutasabihat lalu kita tidak ingin tahu, maka sama saja kita termasuk orang-orang yang tidak ingin dijelaskan oleh Allah ayat-ayatnya. Maka dari itu, untuk menjadi kaum yang bisa mengetahui, satu, kita bermodal rasa ingin tahu untuk menjawab kebodohan kita karena kita tidak tahu. Berangkat dari rasa ingin tahu dikarenakan tidak tahu. Disinilah Allah mengangkat derajat orang-orang yang mau ingin tahu hak-hak dan kebenarannya Allah. Lalu Allah akan menjelaskan ayat-ayatnya. Sangat jelas ayat ini. Maka makna daripada surat Al-Fussilat yaitu yang dijelaskan. Maka Allah akan menjelaskan ayat-ayatnya secara rohani, keyakinan kepada mereka yang mau berpikir untuk tahu dengan menggunakan akal sehat dan kecerdasannya. Disinilah fungsi sifat aliman rosid akan hidup pada diri insan. Kemudian di dalam surat Asy-Syura, demikianlah kami wahyukan kepadamu. Surat Asy-Syura ayat 7, demikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Quran di dalam bahasa Arab, supaya kamu memberi peringatan kepada penduduk Mekah dan penduduk di sekelilingnya, serta memberi peringatan tentang hari berkumpul yang tidak ada keraguan kepadanya. Segolongan masuk surga dan segolongan masuk jahanam. Maka apapun kenyataannya, ayat itu adalah diwahyukan. Ketika ayat itu diwahyukan, sesuatu yang telah diturunkan berupa wahyu pasti akan membawa suatu nur dan huda, petunjuk dan penjelas penerang. Maka apakah tidak mungkin ketika orang yang paham lalu dia buta pemikirannya, tidak tahu atau mungkin tidak mau tahu. Di sini tidak mungkin ayat-ayat Al-Quran diturunkan sebagai wahyu tidak berisi tentang nur dan huda. Maka kita tidak bisa membedakan antara ayat-ayat muhkamat atau ayat mutasabihat. Semua sebagai wahyu yang membawa nur dan huda dari Allah Subhanahu wa taala Al-Hadi. Inilah ayat-ayat yang menjelaskan tentang keberadaan huruf hijaiyah. Di dalam surat Az-Zukhruf ayat 3, Allah juga berfirman, sesungguhnya kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Kita tahu bahwasanya ayat-ayat Al-Quran meliputi segala ayat. 6.606 ayat. Haruskah kita memilih ayat-ayat yang harus kita pahami? Jika kita hanya memilih 1.000 ayat yang kita pahami, yang lain kita pahami, berarti kita juga belum khatam di dalam memahami Al-Quran, walaupun kita telah membacanya berkali-kali. Maka bagaimana dengan ayat Quran yang berupa huruf hijaiyah, nun, qaf, shad yang satu huruf? Apakah hal itu tidak dijadikan agar supaya kita bisa memahaminya? Tentu juga tidak mungkin. Allah pasti akan memberikan petunjuk kepada orang yang berpikir. Akhirnya menjadi suatu keyakinan yang kuat bahwasanya ayat-ayat Al-Quran akan dijadikan Allah supaya kita memahaminya. Dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Di dalam surat
Al-Ahqaf ayat 12 dijelaskan. Dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Sehingga jika sebelum Al-Quran telah diturunkan kitab kepada Nabi Musa sebagai petunjuk dan rahmat, sedangkan Al-Quran diturunkan untuk membenarkannya dalam bahasa Arab, maka di mana letak bahasa Arabnya? Lebih khusus kepada huruf hijaiyah, alif lam mim, alif lam ra, nun. Maka jika ayat-ayat yang dahulu sudah ada, lalu ada lagi di dalam Al-Quran, lalu apa pembedanya? Ada beberapa titik-titik ayat yang menguatkan ayat-ayat terdahulu. Bismillahirrahmanirrahim dulu juga pernah disebutkan oleh Nabi Sulaiman. Akhirnya menjadi suatu kitab, walaupun mungkin tidak terbukukan, namun telah diucap oleh Nabi Sulaiman. Setelah Quran diturunkan, Nabi Muhammad menyampaikan Bismillahirrahmanirrahim di dalam suratul Al-Fatihah. Sama-sama mendapatkan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi apa yang membedakan di antara kitab-kitab terdahulu dengan kitab yang sekarang? Walaupun dibedakan mutlak oleh adanya bahasa Arab, tapi di mana kuncinya yang kuat membedakan daripada yang lain? Disitulah ada kalimat, ada kalam yang sangat kuat berhubungan dengan huruf Arab. Maka dari itu mutlak sekali mempelajari ilmu hijaiyah itu sangat penting untuk menguatkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an, terutama ayat-ayat yang tersirat atau yang mutasyabihat. Maka marilah kita coba melihat di dalam surat Al-Alaq. Ayat yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira pada tanggal 17 Ramadan. Yang berbunyi Iqra, bacalah Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Maka jika perintah membaca telah diturunkan kepada Nabi Muhammad, tentu ada huruf yang tersusun untuk dibaca. Walaupun mungkin awal turunnya ayat Iqra dalam keadaan lisan, belum ada kitabnya, belum ada tulisannya, sebagai perintah awal untuk dibaca. Maka mau tidak mau, perintah membaca pasti ada huruf. Dan huruf-huruf itu tidak bisa dalam wujud huruf kalam lisan yang bersifat tersirat, dan juga ada huruf-huruf yang bisa berbentuk tulisan, itulah yang tersurat. Maka apapun keadaannya, mempelajari keilmuan tauhid, mempelajari keilmuan makrifat dengan merujuk kepada ilmu huruf, itu adalah sesuatu hal yang mutlak dan benar, bahkan dibenarkan. Maka dari itu tidak menjadi satu kecanggungan lagi bagi kita untuk belajar mengkaji tentang ilmu-ilmu untuk menguatkan keyakinan kita dari segi ilmu Quran, ilmu ayat tersurat, ilmu ayat tersirat, dan ilmu alam. Itu harus kita satukan. Karena
Jika kita satukan, ilmu itu akan tercerai-berai. Sehingga banyak orang beradu ilmu dikarenakan ilmunya belum sempurna. Dalam arti belum lengkap. Dari golongan ini merasa benar dengan keilmuan mereka. Dari golongan ini merasa benar dengan keilmuan mereka. Dari golongan yang itu merasa benar dengan keilmuan mereka. Karena ilmu itu bertingkat-tingkat, disesuaikan dengan tingkat kepahamannya masing-masing orang. Maka mari kita dengan bekal kesungguhan untuk memperbaiki diri kita, untuk menambah ilmu sebanyak-banyaknya jika belum lengkap. Karena awal orang untuk mencapai kesadaran ketuhanan yang tinggi di hadapan Allah itu adalah ilmu. Sehingga awal kali Rasulullah dikenalkan ayat-ayat kepada Rasulullah dengan kalimat alama bil qalam. Dialah yang mengajari alama bil qalam dengan pena. Maka ketika mengajari melalui pena, tentu tugas pena adalah untuk menulis atau untuk melukis atau untuk membuat suatu simbol-simbol yang tertuang oleh adanya pena-pena dan tulisan ataupun gambar-gambar di dalam sebuah lembar kertas. Disinilah utamanya sifat alim sebagai titik penghubung wasilah antara hamba dengan Allah melalui sifat aliman, melalui sifat ilmu. Bagaimana kita akan terhubung dengan Allah jika sifat alim kita tidak terhubung dengan Allah yang bersifat aliman? Maka mutlak sekali sifat Allah alama bil qalam. Bagaimana kita akan kuat keyakinan kita, sedangkan awal kali kita harus mendapatkan suatu tambahan ilmu, namun tidak kita jalani. Ini yang harus kita pahami. Maka disinilah ilmu hijaiyah mencoba untuk menembus sekat-sekat, batasan-batasan yang sulit untuk dipahami manusia secara logika, namun dengan permisalan, kiasan, akhirnya terbuka dengan berkah tuntunan Allah melalui ayat-ayat mutasabihat seperti halnya alif lam mim nun qaf shad, sehingga kita bisa memahami ilmu satu persatu untuk terkumpul menjadi satu keyakinan di hati kita, menjadi ilmu yakin bi ilmu hijaiyah, mencapai suatu martabat keyakinan berjalan ilmu melalui ilmu hijaiyah yang meliputi segala ilmu. Semoga mukadimah dari awal kitab Tafsir Hijaiyah Insan Kamil Khalifatullah Alif Adam benar-benar diridhai Allah sebagai tambahan ilmu bagi kita untuk semakin giat memperdalam ilmu huruf, ilmu rahasia huruf, ilmu makna huruf yang merujuk dan bersumber kepada huruf hijaiyah, terkhusus huruf alif. Semoga awal kajian kita akan menjadi suatu pemicu semangat gairah kita semakin haus ilmu, sehingga kita tidak menjadi orang yang kehausan lagi akan ilmu, menjadi kuat batin kita menuju ke hadratullah dengan bekal hakul yakin, sowan ke hadapan Allah dengan hakul yakin, sehingga kita menjadi golongan insan-insan yang hakul yakin menghadap kepada Allah
di dalam ibadah, di dalam hidup, di dalam beramal, di dalam beraktivitas, senantiasa dilandaskan ilmu dan hakul yakin, bibarakati huruf hijaiyah, bibarakati Quranul Azim, bibarakati ayat mutasyabihat, bibarakati ayat Muhammad, bibarakati tarbiyatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang saya sampaikan sekilas awal dari isi kitab Tafsir Hijayah Alif Adam. Mohon maaf ada bila salah dan kurang saya dalam penyampaian. Mohon kiranya dimaklum. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Rabbil alamin.